pemangku hajat manaqib online malam ini adalah kesenangan dan kehormatan bagi saya untuk mendapat kesempatan berkhidmat, berikan khidmat ilmiah pada manaqib online terus internasional malam ini. Juga untuk yang kita cintai bersama, tim manaqib online internasional yang bekerja luar biasa di bawah komando Bunda Yasukmono, ibunda kita semua dan tim beliau, Ibu Dwi Kartikawati, Ibu Sari, Mas David Fatimah, dan Profesor Haji Priyatno yang menjadi wasilah kita untuk berkhidmat, berkumpul, berjumpa, berbagi rasa, berbagi kebahagiaan dalam majelis yang diridhai Allah ini. Para petugas manaqib yang bekerja dengan sangat baik, yang di sini sebagian saya belum pernah bertemu dan hanya mengenal lewat suara-suara mereka. Beliau-beliau ini yang suka bikin kangen ya kalau manaqib online-nya lewat begitu. Dan ikhwan akhwat semua para pecinta kesan jiwa yang bisa dihadirkan Allah malam ini dalam manaqib online internasional, alhamdulillah ada 77 titik di seluruh penjuru dunia. Mohon izin, mohon maaf ini saya tidak bisa on cam karena listriknya mati, jadi saya tidak bisa pakai komputer juga. Ini baru saja nyala, tapi tadi jadi agak ribet ya. Alhamdulillah kita memasuki bulan Safar, ini hari pertama bulan Safar. Sesungguhnya sebelumnya saya ingin menyinggung beberapa makna yang dijelaskan dalam kitab Pangarsa Abah, kitab Fadhilul Zuhur, tentang huruf-huruf di bulan Safar ya. Tapi saya tadi mendengar yang mulia Bapak Kiai Haji Hasan Bakri ada request tentang hakikat. Nah, bagian ini khusus untuk pemangku hajat yang mulia Bapak Kiai Haji Hasan Bakri. Mungkin mudah-mudahan kita singgung sedikit soal hakikat, mudah-mudahan ya. Oh iya, kita belum ini ya berdoa. Mudah-mudahan kita mari berdoa bersama-sama untuk pemangku hajat yang mulia Bapak Kiai Haji Hasan Bakri bersama keluarga besar dengan wasilah manaqib online ini. Allah memberkahi semuanya segalanya selamanya untuk beliau dan keluarga besar, menyempurnakan kesehatan jasmani dan rohani, menambah ilmu, menambah hikmat, menambah rezekinya, menambah energi, kekuatan, dan meringankan segala urusan dan kendala, dan diistiqomahkan, dan semakin banyak mengajak menanam pohon-pohon anti gempa, terutama di wilayah beliau ya, di Makassar. Pak Hasan Bakri mudah-mudahan bisa berjumpa suatu ketika di Makassar. Doa yang sama untuk kita semua. Baik, alhamdulillah. Kalau kita kaitkan antara Thariqah kita ini dengan pengertian hakikat, sebenarnya pembahasan tentang hakikat ini pembahasan yang cukup luas di dalam kajian tasawuf dan sufi. Jokowi aja masih dapat mikrofon, Mamun kagak dapat. Jokowinya masuk. Bunda bocor Bunda. Ada intermezzo. Cukup luas ya. Nah, izinkan saya mungkin menyinggung sedikit aja kajian tentang hakikat ini. Kalau di dalam Toriko kita ini, Toriko Qadiriyah Naksabandiyah Maksud Yasir Nangkasa, terutama di bimbingan Pangarsa Abah, sesungguhnya pendekatan Toriko kita ini cukup praktis. Jadi pembicaraan atau ulasan mengenai hal-hal yang sifatnya itu akademis atau intelektual, apalagi berbicara secara filosofis tentang hakikat itu mungkin sangat jarang ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan. Saya kira itu karena banyak hal. Meskipun demikian, ada begitu banyak petunjuk atau aspek-aspek di dalam Thariqah ini, terutama yang muncul dari pernyataan-pernyataan Pangarsa Abah, dari kitab yang beliau tulis itu elemen-elemen atau aspek yang sesungguhnya secara langsung itu berbicara atau menyinggung dimensi hakikat ini ya. Misalkan berulang-ulang aja Pangarsa Abah menyatakan bahwa talqin zikir itu mengantarkan ruh manusia kepada Allah, bukan mengantarkan jasadnya atau bangkainya
dalam alam kubur. Nah, ini mengandung pernyataan hakikat sebenarnya. Kemudian statement yang lain bahwa talqin zikir itu agar hati ruh kita tidak lagi mengalami kematian. Nah, ini juga artinya mengantar pada pengertian kita tentang kehidupan dan kematian. Dan kita semua yang telah menerima talqin zikir dan beristiqomah itu eh, diyakini untuk tidak akan mati lagi. Nah, ini artinya ada satu apa ya siratan begitu ya mengenai makna kematian dan kehidupan. Dan terakhir yang saya dengar di Manakib di Sirna Rasa waktu kuliah subuh bulan Juli kemarin ketika Yang Mulia Al-Amin sedang memberikan kuliah subuh, ada satu statement dari pengesabah yang bagi saya sangat fundamental ya. Jadi berbicara tentang mujahadah. Ya bisa kita dikenal atau diajarkan atau diberitahu ada istilahnya mati syahid, para syuhada itu mati syahid. Nah, pengesabah tidak mengenal itu. Yang ada adalah hidup hidup syahid. Dan itu persis sebenarnya disebutkan juga dalam Al-Quran. Saya tidak ingat persis ya ayatnya, tetapi ayat ini berbicara mengenai, kalau nggak salah redaksinya begini, bahasa bahasa Indonesianya. Jangan dikira mereka yang eh, istilahnya mati berjuang atau telah meninggal berjuang di jalan Allah atau berjalan Allah itu mati, tapi sungguhnya mereka sangat hidup kekal gitu. Nah, ini artinya pengertian atau pemahaman kita tentang hidup dan mati itu dikoreksi gitu ya, atau dibenarkan, atau dievaluasi dalam statement-statement seperti ini. Nah, ini sesungguhnya adalah bagian-bagian kecil saja yang memberikan percikan mengenai dimensi atau realitas hakikat itu. Jadi sesungguhnya di dalam Toriko kita ada banyak sekali aspek-aspek yang bisa kita kaji kalau memang kepentingannya itu mengkaji secara hakikat itu yang bisa diperluas. Dan tentu saja satu aspek yang paling fundamental, yang paling mendasar dalam hakikat itu ya zikir kita. Ya, zikir la ilaha illallah itu adalah statement tentang hakikat sesungguhnya. Karena makna la ilaha illallah itu kan cukup luas ya, cukup kompleks. Dulu saya pernah membahasnya. Kalau di dalam artian yang secara harfiah, secara simpelnya, kita dimaknai bahwa tidak ada sembahan atau Tuhan selain Allah. Begitu ya. Tapi kalau ini kita kaitkan, dan itu ada banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan, ilahnya ini memiliki mana yang sangat luas. Misalkan ya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tidak ada nikmat kecuali yang datangnya dari Allah. Tidak ada ilmu kecuali yang punya Allah. Bahkan kalau di dalam kajian metafisika misalkan, tidak ada realitas yang sesungguhnya kecuali Allah itu sendiri, realitas yang uh, paling nyata gitu ya. Jadi tidak ada kenyataan kecuali Allah itu sendiri. Artinya semua yang kita lihat, kita saksikan, kita pegang, kita rasakan, dan kita anggap sebagai realitas itu pada dasarnya atau pada hakikatnya itu bersifat nisbi atau sementara atau bergantung atau memiliki keterkaitan tertentu dengan realitas lain sehingga mereka tidak abadi atau tidak hakiki. Nah, hanya Allah saja yang realitas yang sesungguhnya, yang tidak bergantung, yang kalau dalam teori fisika mungkin ada mengatasi ruang dan waktu misalkan ya. Nah, itu. Terus juga begitu juga misalkan tidak ada kepemilikan, tidak ada kekuasaan, tidak ada cinta, semuanya kecuali milik Allah. Jadi la ilaha illallah ini satu makna payung yang sangat luas, tidak bisa kita bayangkan luasnya sebenarnya itu. Nah, dan kita diajarkan untuk melafadzkan zikir ini setiap hari berbasis pada salat 5 waktu. Nah, itu artinya zikir ini adalah statement tentang hakikat yang mungkin tidak kita kaji secara akademis atau istilah intelektual ya, tapi kita tanamkan dalam hati, ya. Jadi berupa keyakinan.
Nah, ini yang menarik sebenarnya, karena sesungguhnya istilah hakikat itu biasanya kan muncul dalam kajian akademis ya, terutama dalam filsafat. Tetapi kalau kita uh, perluas sebenarnya juga dalam thoriqoh ini, hakikat itu sebenarnya melebih atau lebih kompleks daripada hal yang sifatnya itu akademis atau rasional saja. Jadi ada dimensi-dimensi kenyataan itu yang istilahnya itu tidak bisa dipikirkan. Bukan berarti nggak bisa dipahami atau nggak bisa dialami, tapi tidak bisa dipikirkan. Kalau dalam bahasanya Ibnu Arabi itu di luar bahasa. Ya, jadi bahasa itu adalah batas di mana kita beroperasi memahami sesuatu dengan pikiran kita. Jadi pikiran kita itu bekerja dengan bahasa atau konsep atau istilahnya yang dikenal di sini nama-nama. Ya, nama itu ada di level bahasa, nama-nama. Di dalam surat Al-Baqarah, kelebihan Nabi Adam dibandingkan makhluk-makhluk yang lain adalah kemampuannya menyebut nama-nama dan mengkonstruksi nama dari realitas yang dialami ya. Ya. Kita manusia itu mengalaminya. Kalau dalam filsafat itu membuat pengertian, membuat konsep, membuat simbol. Nah, pada masalahnya tidak semua realitas atau pengalaman itu bisa dinabri nama, tidak disimbolkan gitu ya, atau dia di luar realitas konseptual istilahnya gitu. Ada beberapa tradisi filsafat yang mengakui itu bahwa sesungguhnya banyak pengalaman kita itu yang ada dalam wilayah prakonsepsi atau prabahasa, nggak bisa kita bahasakan. Sederhananya begini, misalkan manis ya, manis atau rasa itu ya. Bagaimana kita menggambarkan, mensimbolkan rasa manis atau rasa pedas? Itu tidak bisa sampai sekarang ya. Manis itu hanya bisa kita pahami dengan rasa kita kecap ya. Biasanya kalau manis ya asosiasinya dengan gula. Tapi bagaimana mendeskripsikan, mengkonseptualisasi manis atau pedas ya, atau sedih. Nah, ini salah satu contoh sederhana di mana realitas itu nggak bisa dibahasakan, tapi kita rasakan, kita tahu ada sensasi manis, ada pedas. Dan berdasarkan pengalaman manis itu, kita membuat simbol. Salah satu bentuk simbolnya ya kata manis itu, tulisan manis, istilah manis. Tapi pengalaman manisnya sendiri tidak bisa kita deskripsikan, tidak bisa dijelaskan. Nah, di dalam realitas sesungguhnya yang kita alami, terutama realitas ketuhanan, itu kenyataan yang seperti ini dipercaya lebih banyak, lebih dan lebih apa namanya, lebih unggul ya, lebih mengatasi dunia yang bisa kita konseptualisasi. Itulah misalkan kenapa banyak filsuf atau filsafat tradisi filsafat Islam yang menjelaskan proses penciptaan alam itu melewati beberapa tahap pemikiran atau tahap rasio Tuhan. Nah, tentu saja Allah tidak bisa kita gambarkan sebagai rasio gitu ya, tapi ada akal di situ yang tidak bisa disamakan dengan akal manusia. Karena akal itu adalah kapasitas untuk proses mengetahui, butuh proses. Sementara Allah Maha tahu, tidak butuh proses. Jadi sebenarnya akal itu tidak bisa disematkan kepada Allah. Nah, di dalam Asmaul Husna juga Allah disebut alimun yang mengetahui, maha mengetahui, bukan maha berakal. Nah, dan akal bisa mengalami kekeliruan. Nah, itu ada tahap-tahap, dan tahap paling rendah itulah alam yang bisa kita cerap dengan rasio itu. Tapi ini teori gitu ya. Nah, di dalam Torikoh ini, misalkan contoh Mankobah ke-39 bulan Muharram kemarin ya, kita tidak pernah dijelaskan bahwa para tuan syekh, para apa namanya, malika zaman, penguasa zaman, termasuk penguasa Abah itu digambarkan sebagai individu-individu yang memiliki kapasitas tertentu untuk mengetahui realitas itu ya. Tapi mereka, individu-individu beliau-beliau ini mendapat hikmah dari Allah. Jadi artinya hakikat itu bukan sesuatu yang dibangun oleh manusia, tapi sesuatu yang Allah berikan. Nah, di dalam Mankobah Muharram itu misalkan
Tuan Syekh Abdul Qadir menyatakan bahwa aku tenggelam dalam mujahadah, tenggelam dalam lautan ilmu. Artinya kehakikatan, kalau lautan ilmu adalah kehakikatan, Tuan Syekh itu tidak dalam rangka mengkonseptualisasi, tapi beliau tenggelam, ya, artinya menjadi bagian, hanyut. Nah, ini yang sangat berbeda dengan bentuk atau pengertian kehakikatan dalam kajian akademik yang itu seolah-olah ada dalam dimensi akal saja dan manusia yang merumuskan gitu ya. Nah, dalam Toriko ini kita diajarkan hakikat itu hanya milik Allah dan kita tidak punya otoritas untuk itu. Dan di dalam kehakikatan itu juga kita yakini ada makom-makom atau lapisan-lapisan kenyataan yang sesungguhnya itu tidak semua kita bisa memahaminya, kan dibutuhkan kapasitas-kapasitas tertentu. Seperti saya bayangkan tadi ya, jadi kemampuan kita memahami satu kenyataan itu sangat tergantung dengan kapasitas yang kita punya. Misalkan anak SD, anak kecil yang baru belajar tidak bisa memahami satu dimensi kehidupan yang lebih kompleks. Begitu juga ketika dia belajar lebih tinggi masuk ke dunia remaja, misalkan juga dalam dunia akademik juga seperti itu. Kalau baru belajar sederhana S1 sarjana itu ilmunya terbatas. Begitu masuk S2 lebih tinggi lagi. Begitu seterusnya. Dan itu artinya proses belajar itu mengasah kapasitas akal sehingga dia bisa memahami ratus lebih luas lagi. Nah, kita tidak pernah tahu kompleksitas ratus itu seluas apa karena sangat ditentukan oleh kapasitas manusia. Sebenarnya kapasitas manusia itu kan sangat terbatas gitu ya. Ya ini yang kemudian kalau dalam Toriko kita mengatakan bahwa akal itu tidak cukup dan sangat tergantung. Nah, tetapi kita diperkenalkan satu instrumen lain atau satu apa ya nikmat lain yang diberikan Allah yang dari situ kita diberi bekal untuk mengenali ya hakikat itu yaitu hati ya yang hati inilah yang merasa dan kenapa zikir kita itu di hati bukan di akal. Nah jadi ini yang realitas yang sebenarnya mengatasi akal itu mendahului. Makanya di dalam TKN kita itu kan simbolnya tiga ikan ya. Tiga ikan itu ikan yang dari atas ke bawah itu jasad tubuh ya. Dari kiri ke kanan ke atas, maaf dari kanan ke atas itu nyawa. Nyawa itu ada rasio di situ. Terus kemudian dari kiri ke atas, nah itu rasa. Nah rasa ini yang diwakili oleh kolbu, sir itu ya. Nah sir inilah yang nanti pusat dari zikir kopi kita. Artinya ketika kita berzikir sebenarnya kita mengasah melatih hati kita untuk terbuka dengan kenyataan keilahian yang sangat kompleks. Yang banyak di antara kenyataan-kenyataan itu yang nggak bisa kita pahami, nggak bisa kita cerna dengan akal kita karena keterbatasannya. Itu tadi ada kenyataan di luar bahasa, di luar rahasia, seperti rasa manis tadi. Kalau rasa manis kan masih terikat tubuh ya, indera kita pengecap, penglihatan kita juga kita melihat cahaya secara fisik, mendengar. Tapi ketika sudah masuk pengalaman-pengalaman yang tidak bisa, sudah melampaui indera itu. Jadi sudah tidak bisa lagi diterjemahkan bentuk-bentuk penglihatan, pendengaran yang kita lihat di dalam alam fisik ini. Nah, inilah kelebihan keluasan hati. Nah, di dalam menariknya dan bukan kebetulan ya di bulan Safar ini kan huruf shot ya. Shot itu diterjemahkan oleh pengarsa Abah sebagai safaatul kolbi. Kesucian hati gitu ya. Artinya hati ini ketika dia suci, nah dia punya kapasitas mencerap realitas yang kompleks itu, yang mungkin kalau kita asosiasikan sebagai hakikat. Nah, kita sendiri perlu memahami hakikat ini perlu hati-hati. Artinya mungkin tidak ada definisi yang uh, cukup ya mengatas hakikat ini. Jadi dan di dalam Toriko ini kita juga tidak diarahkan untuk berambisi atau punya arah
untuk memahami itu wilayah kehakikatan itu. Kita alamin aja, kita jalanin, kita rasakan aja. Gitu ya. Itulah kenapa pengarsa abang mengajarkan ya udah alami aja, zikir aja. Yang diajarkan adalah di sini senang, di sana senang. Itu jadi pengalaman senang itulah sesungguhnya yang menjadi apa definisi gitu ya ke bagaimana pengalaman hati kita dalam mengalami realitas ketuhanan, realitas keilahian itu. Nah, cukup dengan rasa senang itu. Nah, ini yang mungkin kompleksitas rasa senangnya tidak bisa dibahasakan. Tapi senang itu mewakili begitu banyak dinamika hati yang semuanya sangat sangat positif dan mendorong kita kasar. Sampai mana tadi ya? Ya, itu dari bulan Safar ya. Artinya kesucian hati ini atau kebersihan hati ini hanya bisa ditempuh lewat zikir. Artinya sebenarnya kalau dalam Toriko kita ini diajarkan ada dua pilihan. Hati kita kotor atau bersih, gitu aja. Kalau kotor itu artinya kita tertutup oleh dunia kita ini, oleh kotor itu artinya kita mengalami, mendefinisikan berjumpa dengan kenyataan-kenyataan yang sifatnya semu, sifatnya palsu, sifatnya sementara, tergantung. Dan kita kira itu real, kita kira itu anggap, ya peradaban kita lah ya, menganggap itu nyata, itu bermakna, itu layak diperjuangkan. Entah apa itu namanya karir, kekayaan, kekuasaan, pengakuan, apa itu dalam dunia kita sekarang begitu apa namanya di budaya di apa di gembar-gembar menjadi apa namanya berhala ya sesungguhnya. Seperti sekarang terjadi banyak kekerasan ini sekarang Kamboja perang sama Thailand misalkan berebut wilayah. Nah ini kan klaim-klaim wilayah yang dianggap real dalam skala politik global gitu ya. Nah itu kalau dalam kacamata Toriko itu adalah salah satu bentuk kotoran yang membuat kita salah sangka wilayah yang kita anggap itu real sesungguhnya adalah nisbi, palsu, kreasi kita, sementara dan tergantung. Gitu kan. Nah, zikir mendidik hati kita untuk membersihkan hati kita dan terjauh dari jebakan-jebakan kesementaraan itu dan hanya melihat fokus kepada Allah saja. Nah, ingatan pada Allah ini yang mengantar kita pada kenyataan sesungguhnya atau yang kita sebut hakikat itu yang tidak bisa kita definisikan, tidak bisa kita pahami. Dan tidak pahami ini juga ada banyak apa namanya bagian-bagiannya juga yang tersirat di dalam Al-Quran. Misalkan disebutkan oleh Ibn Arabi itu lapisan-lapisan makna Al-Quran. Ada lapisan harfiah, ada lapisan simbolik, ada lapisan apa namanya rasional. Dan yang paling mendalam itu lapisan rasa yang nggak bisa didefinisikan. Jadi kita tahu, tapi taunya dengan diam gitu kan. Makanya mungkin Bapak Ibu para penjaga kesehatan jiwa sering mendengar bahwa ada beberapa statement-statement yang mengatakan bahwa puncak ilmu adalah diam misalkan ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika kita sampai pada satu pengalaman ruhani yang begitu apa kompleks, begitu dalam dan begitu kita hanyut, itu tidak bisa didefinisikan. Dan itu hanya rasa yang menyampaikan. Kata-kata terbatas. Dan kenapa kita tidak pernah mendapat banyak penjelasan pengarsa Abah begitu detail ya. Pengarsa Abah menjelaskan talqin berulang-ulang. Tidak pernah dapat itu karena keterbatasan kata-kata. Nanti kalau pengarsa Abah ngomong terlalu banyak kita nggak paham, malah bahaya gitu kan. Jadi sangat terbatas. Misalkan talqin zikir itu menghidupkan hati. Pengarsa Abah tidak pernah menjelaskan apa itu hidup, apa itu mati gitu kan. Yang bisa dikaji sebenarnya. Tapi kalau beliau menjelaskan kita yang nggak paham gitu. Jadi itu tadi, karena ketika dia muncul ada realitas yang di luar bahasa itu yang nggak bisa dinyatakan. Nah ini yang sesungguhnya apa ya sesuatu yang hanya bisa kita lihat atau bukan kita lihat ya kita alami melalui hati itu. Itulah kenapa pentingnya zikir karena zikir inilah yang menjadi sarana, menjadi alat bukan hanya mendekatkan diri pada Allah tapi juga mau tidak mau itu memang nanti mengantar kepada satu realitas yang kita gambarkan sebagai hakikat itu tadi. Dan juga di dalam doa kita ya, di doa kita sebelum zikir itu kan
Ilahi anta maksudi waridoka maklubi atini mahabbataka. Jalannya ke sana itu kan doa kita itu kan atini mahabbataka ya. Jadi cinta ini sebagai satu satu energi, satu rute. Baru ketika mahabbataka, kemudian ma'rifat, dengan cintalah ada pengenalan. Jadi sangat berbeda dengan biasanya kita dikenal, diperdengarkan atau di orang lain bicara bahwa kalau tidak mengenal maka tidak mencintai gitu ya. Tapi dalam doa kita diajarkan untuk mendapat cinta dulu, baru pengenalan, baru kebersamaan gitu ya, sama akabada itu. Jadi dari lewat cinta itulah kita makrifat, mengenal Allah karena dorongan untuk selalu mencari realitas ketuhanan. Dan realitas ini hanya bisa dicapai nanti dengan ma'akabadah. Dan Abah mengajarkan kepada kita untuk terus merasa ma'akabadah ini. Jadi bukan hanya sesuatu nanti. Nah ini hebatnya, kalau bagi saya pribadi ya, hebatnya ajaran di Toriko ini, Pangarsa Abadi, kita diajarkan untuk misalkan berulang-ulang kita diyakinkan surga itu tidak nanti, tapi sekarang. Di hidup ini, kalau kita sekarang ini tidak bisa membangun, merasakan surga kita, maka nanti di akhirat juga kita tidak bisa memperolehnya. Misalkan ya, itu adalah satu riadoh ya, satu didikan. Maka kita dilatih untuk merasa, membuka sense kita hati. Hanya hati itu saja yang menjadi kunci ya dari pengertian pengalaman keilahian ini. Dan dari hati inilah kemudian sesungguhnya indera-indera kita berfungsi untuk menerima realitas-realitas kealihan itu. Nah, di dalam kitab Fathul Suhur, Pangarsa Abah mengutip surat Al-A'raf 179 itu yang berbicara mengenai betapa Allah memenuhi neraka itu dengan banyak golongan jin dan manusia, terutama karena mereka ingkar kepada Allah. Nah, alat ini ada penjelasan yang menarik dari ayat ini ya. Ketika mereka ingkar, mereka memiliki hati yang tidak digunakan untuk merasakan kehadiran Allah. Memiliki mata, tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Memiliki telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Gitu ya. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah lagi. Nah, struktur ayat ini sangat menarik karena dimulai dengan ingkar dari hatinya ini sudah goflah, istilahnya ya. Jadi ini menunjukkan betapa penting hati, sangat-sangat vitalnya, fundamentalnya konstruk hati kita itu. Ketika hatinya kotor, maka indera kita juga menjadi buta. Realitas yang nyata segala macam itu tidak bisa kita lihat. Nah, ini persis seperti ketika ayat-ayat tentang orang-orang yang sholat beribadah di depan Ka'bah, tapi tidak mengingat Allah. Ya, karena kuncinya di hati. Ketika hati itu tidak lihat, tidak mengingat Allah, maka indera juga, penglihatan, pendengaran, perasaan itu tidak akan bekerja. Sensor-sensor sesungguhnya yang digunakan itu tidak berfungsi. Tapi ketika hatinya itu dibersihkan lewat zikir, maka sensor alat sarana-sarana penglihatan, indera kita mata itu akan terbuka dengan tajali-tajali Allah itu. Ya. Yang ini banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, misalkan yang ayat yang paling saya suka itu surat Ali Imran 190-191, di mana Allah mengatakan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perputaran siang dan malam ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab. Jadi langit ini adalah sarana, wasilah kita untuk mengenal Allah. Mereka bukan realitas yang ada pada dirinya sendiri. Mereka hanya sarana aja. Tapi tujuan kita tidak mengenal mereka, tapi mengenal Allah gitu ya. Nah, siapakah ulul albab? Nah, ini menariknya ulul albab adalah mereka yang berzikir, mengingat Allah saat berdiri, saat duduk dan berbaring, sambil berpikir mengenai penciptaan Allah, penciptaan langit dan bumi. Nah, ini menarik ya, karena zikirnya duluan, baru berpikir. Artinya kalau zikir itu kan fokusnya ke hati, gitu ya. Jadi kemudian baru sarana intelek yang bekerja, bukan sebaliknya, bukan intelek kemudian hati. Nah, ini artinya zikir itu melatih hati kita untuk terus membesar, membesar sehingga bisa memiliki kapasitas yang luas untuk menangkap realitas kalian yang kita sebut sebagai hakikat yang kompleks itu tadi ya.
Nah, kalau saya memahami dalam toriko kita, hakikat itu bukan sesuatu yang untuk kemudian kita mengerti, kita pahami, karena itu tidak mungkin gitu ya. Tapi ya kita alami ya. Ma'aka abada itu kan artinya kita hidup mengalami ya kebersamaan dengan Allah. Tapi tidak dalam konteks kita memahami. Dan karena memang tidak mungkin itu ya. Karena rasio ini hanya satu sarana yang terbatas dan kita tidak diajarkan lebih jauh untuk apa namanya menggunakan rasio, tapi hati yang paling penting itu. Nah, mudah-mudahan begitu. Ini sedikit eh, apa namanya pembahasan tentang kehakikatan yang saya kira hanya kecil kecil di antara begitu banyak kajian-kajian tentang kehakikatan. Mudah-mudahan dan saya kira kita tidak apa namanya diajarkan untuk melulu sampai kepada definisi tentang hakikat itu ya, tapi merasakan juga karena terlalu luas kompleksnya. Jadi lebih kepada bagaimana kita itu hanyut tercebur dalam mujahadah Allah itu tadi ya. Jadi itu tidak satu satu realitas yang tidak bisa kita apa definisikan ya kalau dalam thoriqoh kita, tapi kita alami dan pengalaman kita juga sangat terbatas ya, sangat tergantung oleh seberapa bersih hati kita. Semakin bersih, maka hati akan semakin luas, maka semakin banyak pengalaman-pengalaman itu yang semakin kita alami semakin kompleks. Begitu, mudah-mudahan menambah khazanah ini ya, dan bisa memotivasi kita untuk bertambah nambah zikirnya karena itu sarana untuk marifat dan mahabbah tadi. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalian selamanya. Bi karomatil pengasabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.